implan atau seringkali kita mengenalnya dengan istilah susuk KB merupakan salah satu cara kontrasepsi yang cukup diminati oleh masyarakat. Jadi implan ini merupakan alat kontrasepsi hormonal yang terdiri progesteron, artinya hanya mengandung hormon progesteron saja, sehingga cara kerjanya pun mirip atau sama saja dengan kontrasepsi hormonal yang lainnya, misalnya seperti pil dan suntikan. Kontrasepsi implan ini merupakan kontrasepsi jangka panjang, artinya dia bisa memiliki masa kerja sekali dipasang bisa bertahan antara 3-5 tahun tergantung jenis implannya, dan dia juga memiliki efektivitas yang tinggi. Angka kegagalannya hanya 0,1% kira-kira. Artinya kalau kita memiliki akseptor implan sebanyak 1000 orang, maka kita baru akan mendapatkan 1 orang yang hamil pada tahun pertama penggunaannya. Ini sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada kontrasepsi mantap. Di dalam video sesi ini kita akan memperhatikan bagaimana cara pemasangan implan yang benar. Proses pelayanan kontrasepsi implan ini dimulai dengan komunikasi dengan pasien dan suaminya melalui proses konseling. Jadi harap kita memperhatikan proses konseling ini merupakan salah satu langkah yang tidak kalah pentingnya dengan proses pelayanan atau pemasangannya itu sendiri. Oleh karena ini akan menentukan seberapa besar klien itu akan bisa menerima dan bisa mengerti benar apa yang dipergunakannya itu. Selesai menggunakan atau melakukan konseling, kita perlu memperoleh persetujuan atau informed consent dari pasien dan suaminya. Setelah itu kita perlu memperhatikan lagi masalah pencegahan infeksi. Sekali lagi, di dalam pelayanan implan ini kita akan memasukkan alat atau implannya itu di bawah kulit, artinya dibawa di dalam tubuh kita, sehingga kita perlu perhatikan aspek pencegahan infeksi ini dengan sebaik-baiknya yang nanti akan dijelaskan di dalam proses-proses atau langkah-langkah di dalam video ini. Kemudian di dalam pemasangan sangat penting kita memperhatikan langkah demi langkah dengan cermat, oleh karena beberapa langkah kritis itu akan sangat menentukan kualitas dari pelayanan yang kita berikan itu. Mohon diingat bahwa apakah nanti implan itu pada saatnya akan bisa dilepas dengan mudah atau tidak, itu akan sangat tergantung dari benar atau tidaknya kita di dalam melakukan pemasangan implan ini. Jadi mohon nanti bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah melakukan pelayanan, kita perlu melakukan kembali penjelasan atau memberikan pesan-pesan kepada klien mengenai hal yang perlu diketahuinya setelah pelayanan dan setelah dia pulang. Jangan lupa selesai melakukan pelayanan untuk melakukan pencatatan di dalam kartu atau buku catatan yang tersedia. Kita perlu memiliki catatan yang baik mengenai pasien-pasien kita dan membuat pelaporannya. Selanjutnya, untuk referensi, kita bisa menggunakan buku pedoman ini yang sudah dibuat kerjasama antara BKKBN dengan organisasi-organisasi profesi dan LSM yang ada di Indonesia. Buku ini cukup bagus sebagai acuan. Selamat belajar dan selamat bekerja. Terima kasih. Selamat pagi dokter, selamat pagi Ibu. Mari silakan duduk. Gimana Ibu, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Begini dokter, kami ingin ber-KB dengan susuk, tapi kami masih merasa belum mantap. Kami membutuhkan informasi tentang susuk dokter. Ya, jadi susuk atau implan ini adalah salah satu metode kontrasepsi yang cukup efektif dan tidak permanen. Banyak sekali yang sekarang beredar, antara lain implan, implanon, indoplan. Yang sekarang banyak digunakan adalah indoplan yang terdiri dari 2 batang. Lama pemakaiannya 3 tahun. Dan kerja dari indoplan ini dengan mengentalkan lendir serviks sehingga sperma susah untuk
menembus, kemudian juga merubah situasi dari rahim sehingga tidak terjadi ovulasi. Kemudian implan ini tidak dianjurkan untuk penderita diabetes, hipertensi, atau gangguan menstruasi, atau dengan penambahan berat badan yang berlebihan. Akan tetapi implan ini tidak melindungi dari HIV atau AIDS maupun penyakit hubungan seksual yang lainnya. Bagaimana, apa ada hal lain yang perlu disampaikan? Bagaimana dan di mana proses pemasangannya, dokter? Apakah lama dan saya merasakan sakit atau tidak? Saat pemasangan implan yang baik adalah pada saat menstruasi, selambat-lambatnya hari ke-7 menstruasi. Implan ini akan dipasang di bawah kulit pada lengan kiri atas bagian dalam dengan melakukan anestesi lokal. Mungkin ibu akan merasa sakit pada saat obat anestesi ini dimasukkan, tetapi prosesnya sendiri akan tidak dirasakan sakit. Lama pemasangan sekitar 10-15 menit. Dan sayatan yang dilakukan sangat kecil sehingga tidak memerlukan jahitan. Setelah pemasangannya nanti saya apa yang harus saya perhatikan, dokter? Dan kontrolnya? Ya, jadi setelah pemasangan implan ini kadang-kadang terjadi gangguan atau ketidakaturan menstruasi, dan ini akan menghilang dengan sendirinya setelah 3-6 bulan pemasangan. Akan tetapi pada beberapa wanita ini tidak akan terjadi menstruasi walaupun dia tidak hamil. Kalau ibu ada dugaan hamil, ini harus kembali ke dokter dan ini implan ini akan diangkat. Sedangkan kalau tidak hamil, maka implan ini bisa langsung digunakan. Kemudian efek lain yang bisa terjadi adalah sakit kepala seperti migrain, kemudian gangguan penglihatan, penambahan berat badan, dan gangguan kulit seperti jerawat. Tapi ini akan hilang dengan sendirinya dengan lamanya pemakaian. Tapi kalau benar-benar ini sangat mengganggu keluhan ini, ibu dapat kembali ke dokter untuk berkonsultasi. Dan kontrol yang dilakukan adalah 3 minggu setelah pemasangan, kemudian 1 tahun sekali. Ini dokter, anak kecil kami masih menyusu ke ibunya. Kira-kira dengan dipasang implan ini akan mengganggu produksi ASI tidak ada? Jadi implan ini hanya mengandung progesteron, dia tidak akan mengganggu proses laktasi sehingga ibu dapat menyusui tanpa terganggu. Terima kasih dokter. Bagaimana? Ya, kami kira cukup, dokter. Kami siap untuk pemasangannya, dokter. Jadi kalau ibu dan bapak setuju dan mantap untuk memilih susu atau implan ini sebagai alat kontrasepsi, maka ibu dan bapak akan menandatangani surat persetujuan. Silahkan ibu untuk menandatangani surat persetujuan, kemudian nanti bapak. Ya, silahkan ibu dan bapak tunggu untuk dipanggil untuk pemasangan. Terima kasih.
Silakan Ibu berbaring. Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Gerakkan ke arah luar secara melingkar seluas 8-13 cm dan biarkan kering.
pasang kain atau duk steril. Tusukkan jarum semprit di kulit tepat di lokasi insisi. Suntikan anestesi lokal 0,3 sampai 0,5 cc tepat di bawah kulit sampai kulit sedikit menggelembung. Teruskan penusukan jarum ke lapisan bawah kulit atau subdermal kurang lebih 4 cm. Lakukan aspirasi untuk meyakinkan bahwa jarum tidak masuk ke pembuluh darah. Suntikan 0,5 sampai 1 cc obat anestesi sambil menarik semprit ke arah tempat tusukan jarum di kulit, tetapi tidak sampai mencabut seluruh jarum. Ulangi langkah di atas, kira-kira membentuk sudut 20 sampai 30 derajat terhadap lokasi suntikan anestesi sebelumnya. Buat insisi dangkal di kulit selebar kurang lebih 2 mm dengan bisturi. Masukkan ujung trokar yang ujung pendorongnya telah dipasang melalui tempat insisi dengan sudut kurang lebih 30 derajat. Setelah ujung trokar menembus kulit, ubah sudut trokar menjadi sejajar dengan kulit. Masukkan terus trokar dengan pendorongnya sampai sedikit melewati batas tanda pertama pada tangkal trokar. Perhatikan, oleh karena trokar yang dipakai adalah trokar untuk implan 6 batang, yang ukurannya lebih pendek daripada implan 2 batang, maka trokar perlu didorong sedikit melebihi batas yang ada. Keluarkan pendorong. Masukkan kapsul implan pertama ke dalam trokar dengan pinset. Tadahkan tangan di bawah kapsul sehingga dapat menangkap kapsul bila jatuh. Masukkan kembali pendorong dan tekan kapsul ke arah ujung trokar sampai terasa adanya tahanan. Tahan pendorong di tempatnya dengan satu tangan dan tarik trokar keluar sampai mencapai pegangan pendorong. Tarik trokar dan pendorong secara bersama-sama sampai batas tanda kedua pada ujung trokar yang terlihat pada luka insisi. Jangan mengeluarkan trokar di tempat insisi. Tahan kapsul yang telah terpasang dengan satu jari dan masukkan kembali trokar.
ulangi langkah di atas. Raba kapsul untuk memastikan kedua kapsul implan telah terpasang, kira-kira membentuk sudut 15-30 derajat. Tekan pada tempat insisi dengan kasa untuk menghentikan pendarahan. Dekatkan ujung-ujung insisi dan tutup dengan band aid. Beri pembalut, tekan untuk mencegah pendarahan dan mengurangi memar. Selesai proses pemasangan implan, silahkan Ibu bangun dan kembali ke ruang konsultasi. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Gimana Ibu setelah pemasangan atau ada pertanyaan lain? Terima kasih dokter, ternyata tidak sakit ya. Namun hal-hal apa ya yang harus saya perhatikan dan kontrolnya kapan dok? Jadi ini setelah pemasangan implan, usahakan 2-3 hari ini tetap dalam keadaan kering. Nanti perbannya dapat dibuka setelah hari ketiga. Kemudian anestesinya akan hilang setelah 1 hari, Ibu akan merasa nyeri dan akan terlihat bengkak setelah beberapa hari. Tapi ini tidak apa-apa. Nanti Ibu kontrol setelah 3 minggu pemasangan. Ibu tidak perlu istirahat total, dapat melakukan pekerjaan rutin seperti biasa. Ya. Oh ya, ini kartu KB-nya nanti dibawa pada saat kontrol. Oh iya. Kalau begitu terima kasih dokter, kami minta diri dulu. Ya. Terima kasih dokter. Ya.